Nah, ini contoh soalnya. Ada sebuah journal bearing ya, jadi untuk pompa sentrifugal. Beban dari yang dikenai journal 40.000 Newton. Speednya, kecepatannya 900 rpm. Tipe dari oli 10 SAE-nya. Absolut viskositas 55 derajat Celcius, jadi pada suhu ini 0,017 kg. Ambient temperaturnya 15,5 derajat Celcius. Maksimum bearing pressure 1,5 Newton per mm². Hitung juga massa dari oli yang dibutuhkan untuk artificial cooling, jadi untuk pendinginannya ya. Jika rise of temperature, kenaikan temperatur dari oli dibatasi 10 derajat Celcius. Panas yang terdisipasi, koefisien panas disipasi itu 1232 watt per meter kuadrat per derajat Celcius. Anda diminta untuk mendesain sebuah bearing dari pembebanan dan data sekian. Jadi ini ya, karena kita sentrifugal pump ya, kita pakai ini tabel 26.3 ini ya. Berarti maksimum pressure-nya 0,7 sampai 1,4. Kita bisa milih di sini, bisa 1,0, 1,2 dan sebagainya. Viskositas absolut 0,025, ini fix. Zn per P 28. Ini berdasarkan tabel ya, nanti kita juga bisa menghitungnya. C per D 0,0013, L per D 1 sampai 2. 1 sampai 2 bisa 1, bisa 2, bisa 1,5, 1,6 dan sebagainya. Ini yang kita pakai ya. Jadi apa untuk kegunaannya dasarnya. Maka kita bisa tulis apa saja yang diketahui, B, N, T, Z, T dan sebagainya. Maka yang pertama adalah kita mencari panjang jurnal. Kalau yang di tabel 26.3 itu tadi kan 1 sampai 2 ya. Nah ini 1 sampai 2 kita bisa ngambil di sini, diambil 1,6. Masih masuk 1,2. Kalau Anda mau ngambil 1,8 juga boleh. L sama dengan 1,6 kalikan D sama dengan 1,6 kali 100 sama dengan 160 mm. Maka L nya ketemu 160 mm. Pak, kalau saya pakai 1,8 nanti ketemunya 180 mm. Nanti kan dicoba di bawah apakah dia masuk atau tidak ukuran atau dimensi itu. Bearing pressure P sama dengan W kali L kali D. W nya ada, diketahui 20.000, L nya 160, D nya 100. 1,25 ya. D100 dari mana Pak? Kita mengasumsikan ya, diameter jurnalnya 100. Ini di sini. Ketika bearing pressure-nya ya di soal disebutkan bahwa 1,5 Newton per milimeter, maka kemudian kita bisa menghitung yang namanya ini Z kali N per P. Z-nya 0,017, N-nya 900 ya, ada di soal. P-nya 1,25 yang baru sama dengan 12,24. Sedangkan kalau kita lihat di tabel ya, Zn per P itu ada 28 di sini. Ya, untuk centrifugal pump. Di operating value-nya, maka dia lebih kecil ya. Nah, kalau lebih kecil enggak apa-apa, kalau lebih kecil. Kalau lebih besar enggak boleh karena nanti akan rusak. Nah, maka selanjutnya kita menghitung namanya modulus bearing ya, modulus bearing pada minimum point of friction. 3K sama dengan Zn per P ya. Jadi ini adalah bearing modulus minimumnya dari bearingnya. Sepertiga Zn per P, sepertiga Zn per P. Kita ngikutin yang mana? Kita ngikutin yang 28 seperti yang di tabel ya, 9,33. Nah,
Jadi kenapa kita ngitungnya di tabel ya, nanti kita bandingkan apakah hitungan kita itu kemudian masuk atau tidak. Ketika kita menghitungnya Zn per P secara teoritis ya, yang tadi kita desainkan 12,24 itu lebih dari 9,33, lebih dari modulus bearing pada minimum point friction. Maka bearing akan beroperasi under hydrodynamic condition. Maka dia harus beroperasi dengan kondisi hidrodinamik, ada pelumasan di dalamnya. Kenapa? Karena minimumnya aja itu 9,33, sedangkan teori kita itu 9,33. Pak, kalau ini nanti hitungannya ternyata di bawahnya 8 misalnya, maka dia tidak harus beroperasi dalam hydrodynamic condition. Baik, karena dia lebih besar ya 12,24. Nah, maka kemudian dari tabel juga kita bisa mendapatkan clearance ratio C per D 0,01. Kita lihat ya. Nah, ini. Nah, maka dari sini ya, dari clearance ratio ini kita bisa menghitung koefisien friksi. Mu sama dengan 33 per 10 pangkat 8 Zn per P D plus K. Jadi ini rumusnya ya. Nah, kita masukkan Zn per P nya dari hitungan kita ya. Nah, kanan pembuktiannya sudah, hitungan kita kali 1,13 D per D nya 0,02. Nah, K nya dari mana? Nah, K nya ini dari ada satuannya ya di buku. Anda silakan nanti mencari buku Kurmi ya. Jadi K sini 0,002, maka koefisien geseknya itu 0,031 plus 0,02 0,051. Nah, dari sini maka kita bisa menghitung panas yang dihasilkan dari QG sama dengan mu W P sama dengan P nya PdN per 60 kali W ya W. Maka semuanya karena sudah ada nilainya terdapat 480,7 watt totalnya. Ini adalah kecepatan, rumus P nya PdN per 60. Berikutnya heat dissipasi. Kalau tadi panas yang dihasilkan, ini panas yang dibuang. ID sama dengan CATB min TA sama dengan CLD, karena A sama dengan L kali D ya. Nah, TB min TA kali KB. Maka ini kita cari setengah T0 min TA sama dengan setengah 55 derajat min 15,5 derajat. Ini ada di soal ya, sama dengan 19,75 derajat Celcius. Maka HD nya bisa kita masukkan di sini 1232 kali 0,16 kali 0,1 19,5 sama dengan 382. Nah, ini adalah panas yang terdisipasi. Loh, kok lebih kecil, Pak? Iya, karena lebih kecil maka kita bisa menghitung yang namanya berapa kebutuhan pendinginan ya. Panas yang dihasilkan 480, panas yang dibuang 389, berarti masih ada panas yang tidak terbuang 91,4. Maka ini tugasnya nanti olinya untuk mendinginkan. Maka kita bisa menghitung massa oli di sini ya. Maka HT ya, P ini yang dibutuhkan, M massa kali S kali T. S ini spesifik heat dari oli. Jadi ini tergantung dari jenis olinya ya. T adalah kenaikan suhu, ini ada di soal tadi 10 derajat. M kali 19 kali 10 19.000 MW. Nah, 19.000 M sama dengan ini 91,4. Ini yang harus didinginkan. Maka M sama dengan 91,4 dibagi 19.000 ketemu 0,048 kg per second sama dengan 0,288 kg per menit.
Nah, ini adalah oli yang harus dimasukkan ke bearingnya. Supaya apa? Supaya mendinginkan sebesar ini 91,4 watt. Baik, itu salah satu dari contoh soalnya ya. Jadi ini beberapa contoh dari penggunaan dan juga tabelnya untuk mencari ya LMD, C, ZN per P dan sebagainya untuk perbandingan nanti. Kekuatan ada beberapa contoh latihan, Anda bisa latih untuk mengerjakan. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.